Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Winsi, nomor NPM 20243502674. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Beasiswa Menggunakan Metode HP, dan tempat penelitian saya di SDS Ignatius Slamet Yadi 2. Pertama, di sini kita ada tombol user, ada tombol password. Misalnya kita masukkan user, yang kedua kita coba masukkan password. Kita coba masuk, maka akan muncul tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini ada 10 total siswa, 3 yang menerima beasiswa dengan 9 kriteria AHP, 4 penggunaan aktif. Di sini juga ada bobot tersedia dan konsisten. Ranking tersedia 3 siswa yang layak menerima beasiswa. Di sini juga kita akan muncul tampilan grafik nilai akhir siswa. Di sini ada distribusi bobot kriteria. Berikutnya kita masuk ke sebelumnya kita di sini ada master data. Master datanya ada data user, data siswa, data kriteria. Di sini juga ada input penilaian, ada perbandingan kriteria, ada perhitungan AHP, ada hasil ranking, dan di sini ada laporan. Misalnya kita mau mencetak laporan hasil perhitungan AHP atau data siswa. Oke, berikutnya kita masuk ke data user. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di data user kita di sini ada tombol up, tombol edit, tombol reset. Misalnya kita mau mereset password data user, dan di sini ada tombol hapus jika kita mau menghapus data user. Di sini ada nama, username, role, email, status, dan aksi. Di sini juga ada tombol, misalnya kita mau menambah data user. Contohnya jika kita mau menambah data user, misalnya kita kasih nama data usernya Undri. Username-nya misalnya rootnya misal kita si guru. Email misalnya gmail.com. Password misalnya itu. Oke. Sini ada status, misalnya status aktif. Di tambahan data user ini kita ada tombol batal dan tombol simpan. Misalnya atas nama Urdanus Undri ini kita coba simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data user berhasil disimpan. Dan jika kita mau mengedit data user, contohnya ini, misalnya kita masuk ke data user atas nama Urdanus Undri, dan kita edit datanya. Misalnya namanya Urdanus, dan misalnya status tidak aktif, non aktif. Kita coba simpan.
maka akan muncul tampilan seperti ini. Data user berhasil diedit. Dan di sini muncul Urdanus, bukan Urdanus Undre, dengan status nonaktif. Dan jika kita mau menghapus data user, sini ada tombol hapus, misalnya data user atas nama user atau atas nama Urdanus, kita coba hapus. Kita akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi hapus, dan hapus. Maka akan muncul tampilan seperti ini, data Urdanus berhasil dihapus. Dan jika kita mau mencari data user, kita masukkan di sini. Misalnya kita mau mencari atas nama Budi Santoso. Maka di sini akan muncul data user atas nama Budi Santoso dengan username guru1 email. Ini status aktif. Yang berikutnya kita masuk ke data siswa. Maka akan muncul tampilan data siswa seperti ini. Di sini ada, jika kita mau menambah data siswa, di sini ada tombol edit dan ada tombol hapus. Di sini juga ada template CSV, import CSV, dan export CSV. Dan jika kita mau mencari data siswa, kita coba masuk di sini. Misalnya kita cari atas nama Eko Prasetyo. Eko, kita akan muncul data siswa atas nama Eko Prasetyo di sini. Dan jika kita akan mau menambah data siswa, kita coba masuk di sini. Kita tambahkan data siswa dengan NIS, misalnya 000, nama lengkap Marcelus Yongsi, jenis kelamin laki-laki, misalnya kelas 10A misalnya. Nomor telepon misalnya 50051 dan alamat dan sini ada tombol batal dan tombol misalnya kita mau menyimpan data siswa atas nama Marcelus. Kita coba simpan, maka data siswa berhasil disimpan. Kita cari di sini, maka di sini muncul data siswa atas nama Marcelus. Dan jika kita mau edit data siswa, kita masuk di sini. Misalnya kita mau mengedit nomor NIS, misalnya 1111 dan namanya status Marcelinus, kelas misalnya 6A misalnya. Kita coba simpan, maka data siswa berhasil diedit. Sini data siswa atas nama Marcelinus, NIS-nya 11111, nama Marcelinus, kelas 6H, jenis kelamin laki-laki. Dan jika kita mau menghapus data siswa, kita masuk di sini, tekan tombol hapus. Kita coba, maka akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi hapus, daya yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Kita tekan tombol ya, berhasil. Maka akan muncul tampilan seperti ini, data siswa atas nama Marcelinus berhasil dihapus. Oke, berikutnya kita masuk ke data kriteria. Maka data kriterianya muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tombol
Misalnya kita mau menambah data kriteria, dan di sini jika kita mau mencari data kriteria, ada tombol edit dan tombol hapus. Misalnya kita mau mencari kriteria, misalnya nilai rapor. Maka data kriteria nilai rapor akan muncul di sini. Dan jika kita mau mengedit, misalnya kita ambil sini, misalnya nama kriterianya kita ganti nilai belajar misalnya. Kita simpan. Oke, berhasil. Maka data kriteria berhasil diedit di sini. Nama kriterianya bukan nilai rapor lagi, tetapi nilai belajar berhasil diedit. Dan jika kita mau menghapus data kriteria, di sini ada tombol hapus data kriteria. Dan jika kita mau menambah, misalnya kita mau nambah data kriteria, di sini kita masukkan kodenya, misalnya kodenya C10 misalnya, C10. Di sini kriterianya misalnya belajar misalnya, lagi belajar. Di sini kita ada dua jenis. Yang pertama benefit. Benefit itu semakin besar maka semakin baik, atau semakin besar maka peluang untuk mendapatkan beasiswa itu semakin baik, atau ya semakin baik. Dan di sini ada cost, semakin kecil semakin baik. Misalnya kita mau menyimpan data kriteria, kita coba simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data kriteria berhasil disimpan. Di sini ada muncul C10, rajin belajar, jenis, benefit, deskripsinya kosong. Dan jika kita mau menghapus data kriteria, kita masuk di sini, ada tombol hapus, tekan hapus, maka akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi hapus, kita tekan ya, maka data kriteria berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke input penilaian. Di input penilaian, kita muncul tampilan seperti ini. Di sini ada hitungan ranking AHP. Penilaian siswanya ada nomor, NIS, nama siswa, kelas, jumlah penilaian, status, aksi. Di sini kita misalnya mau mencari nama siswa, misalnya kita mencari Ciko. Maka nama siswa atas nama Ciko akan muncul di sini. Dan jika kita mau mengedit, kita cukup masuk di sini, edit. Misalnya kita edit 80. Simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini, berhasil disimpan. Dan jika kita mau menghapus pilihan siswa, di sini ada tombol hapus. Dan jika kita mau menghitung ranking AHP, di sini ada muncul tombol hitung ranking AHP. Kita tekan, jika kita mau menghitung, kita
dan tombol hitung ranking AHP. Maka akan muncul tampilan seperti ini, hitung ranking AHP. Terus ini akan menghitung ulang seluruh rankingan siswa berdasarkan bobot AHP. Kita tekan ya atau lanjutkan. Kita berhasil dihitung. Dan kita langsung masuk ke di sini hasil ranking beasiswa. Dari sini kita masuk ke di sini hasil ranking. Yang berikutnya kita masuk ke perbandingan kriteria. Maka akan muncul tampilan seperti ini, perbandingan kriteria. Lihat perhitungan AHP. Kriteria di sini kita ada 9 kriteria. Yang pertama nilai rapor, prestasi akademik, prestasi non akademik, kehadiran, kedisiplinan, keaktifan organisasi, sikap, perilaku, dan motivasi belajar. Perbandingan kriterianya seperti ini. Dan jika kita mau menyimpan matriks nomor sini, oke, ini misalnya ini kita dan akan berhasil disimpan. Dan jika kita mau melihat perhitungan AHP di sini, akan muncul perhitungan AHP-nya. Ya, bobot, masuk perhitungan AHP di sini, kebetulan simpan bobot dan lanjutkan. Kedua, di sini ada step 1, matriks perbandingan berpasangan. Munculannya seperti ini, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Tampilan step 1-nya seperti ini. Yang kedua, step 2, normalisasi matriks bagi tiap elemen dengan jumlah kolom. Di sini ada tambahan bobot. Ini bobot hitungan AHP. Yang ketiga, step 3, bobot prioritas vektor. Di sini model tampilan seperti ini. Di sini ada visualisasinya. Contohnya seperti ini, ada 33,98% nilai rapor. Dan ini paling motivasi belajar 1,9%. Ini bobot prioritasnya. Dan ini nama kriteria. Misalnya ini dari motivasi belajar, dia punya visualisasinya 1,95%. Yang berikutnya kita masuk ke hasil ranking. Maka akan muncul tampilan seperti ini, hasil ranking beasiswa. Ini rumus mathnya. Dan jika kita mau mencetak hasil ranking siswa, ini kita tekan tombol cetak, maka akan berhasil dicetak laporan hasil perhitungan siswa. Oke, kembali. Oke, di sini daftar ranking siswa. Di sini kita ada 3 mahasiswa yang
berhak menerima beasiswa. Di sini kenapa ada 3 orang? Kenapa? Karena di sini kita mengambil 3 teratas. 3 teratas yang berhak mendapatkan beasiswa. Contohnya yang ini, atas nama Fitri Handayani, urutan pertama, dengan nilai akhir 93,18086, layak, status layak menerima beasiswa. Dan contoh berikutnya kita ambil misalkan atas nama Galang Perkasa dengan NIS 2024007 kelas 6B dengan nilai akhir 71,555618, tidak layak menerima beasiswa karena berada di urutan ke-10. Yang berikutnya kita masuk ke laporan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini laporan cetak PDF. Tentunya misalnya kita mau mencetak hasil laporan hasil AHP. Tekan tombol unduh, maka laporan hasil perhitungan AHP berhasil dicetak. Akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya ada laporan data siswa. Kita akan unduh, maka akan berhasil dicetak. Di sini laporan data siswanya berhasil dicetak. Berikutnya, misalnya kita mau mencetak hasil laporan kriteria AHP. Tekan unduh, maka laporan data kriteria hasil AHP berhasil diunduh. Akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya, laporan data pengguna. Tekan unduh, maka akan munculan tampil seperti ini. Laporan data pengguna berhasil dicetak. Jika kita mau keluar dari aplikasi, maka di sini ada tombol logout. Tekan tombol logout, maka kita berhasil keluar dari aplikasi. Baik, itu saja hasil penjelasan dari saya yang berjudul Sistem Manajemen Keputusan Beasiswa menggunakan metode AHP. Jika ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.